Nah, yang berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Jadi, apa sih itu tabel distribusi frekuensi? Nah, tabel distribusi frekuensi itu merupakan tabel yang menyajikan data yang disusun dalam bentuk kelompok baris berdasarkan kelas-kelas interval menurut kategori tertentu. Gunanya untuk apa? Digunakan untuk memudahkan data dalam penyajian sehingga lebih sederhana dan juga lebih mudah untuk dibaca. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi, langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang pertama adalah menentukan kelas, ya. Penentuan kelasnya bisa dilakukan dengan cara pengurutan data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Kemudian nanti dihitung jarak atau rentangannya, atau R sama dengan data tertinggi dikurangi data terendah. Jadi ada setelah kalian urutkan angka-angkanya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, nanti silakan angka yang paling besar, yang paling tinggi itu dikurangi dengan angka yang paling rendah atau data terkecilnya. Dia sebagai R atau rentangan. Kemudian berikutnya dihitung jumlah kelasnya atau K. Jumlah kelasnya atau K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N sama dengan jumlah data. Ya. Oke, berikutnya nanti akan ada contohnya ya. Berikutnya adalah menghitung panjang interval, di mana panjang interval itu diperoleh dengan cara kalian membagi rentang dengan jumlah kelas. Ya. Selanjutnya, kalian diminta untuk menentukan batas terendah atau ujung data yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan menghitung kelas intervalnya. Caranya adalah menjumlahkan ujung bawah kelas sampai pada data yang terakhir, kemudian ujung data kelas yang pertama itu nilainya harus sama dengan atau lebih kecil dari data yang paling kecil. Ya, diingat-ingat bahwa ujung data di kelas pertama nilainya harus sama dengan atau lebih kecil daripada data yang terkecil. Kemudian kalian bisa membuat tabel sementara dengan cara menghitung satu demi satu data yang sesuai dengan kelas interval tersebut. Nah, kemudian sebagai catatannya, dalam penentuan banyaknya jumlah kelas, selain menggunakan aturan Strages yang tadi itu, bisa dapat pula dilakukan dengan cara judgment, yaitu dengan banyaknya kelas berkisar antara 5 sampai 15 kelas. Gitu ya. Nah, ini nanti berikutnya adalah kita coba ikuti bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan aturan Strages. Nah, ini diberikan contoh ya, tabel 2.4, contoh format tabulasi data. Jadi intervalnya dia berapa, rincian tabulasi atau turusnya berapa, kemudian frekuensinya itu diteruskan berapa. Frekuensi ini berdasarkan dari rincian tabulasinya. Nah, ini contohnya agar lebih jelas ya. Ini adalah data mentahnya, data terseraknya dia seperti ini. Kemudian berikutnya kita urutkan data yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Di sini terlihat data yang paling kecil adalah 60. Ya, ini. 60 ini diurutkan sampai ke data yang paling besar, yaitu 94. Sehingga nanti jarak atau rentangannya adalah data yang tertinggi 94 dikurangi dengan data yang terendah 60. 94 dikurangi 60 adalah 34. Ya. Kemudian berikutnya kita hitung jumlah kelas atau K-nya. K sama dengan 1 plus 3,3 log 70. 70 dapatnya dari mana, Bu? Dari sini. Ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dia 10, kemudian kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga 10 kali 7 jumlah datanya ini adalah 70. Maka ini 70 ya. 1 plus 3 kali 3 log 70 adalah 1,845. 1 ditambah ini dikalikan hasilnya 6,0885 sama dengan 7,08. Dibulatkan dia 7. Ya. Oke. Berikutnya adalah kita hitung panjang kelas intervalnya. Tadi jumlah rentangannya, rentangannya 34, kemudian jumlah kelasnya adalah 7, sehingga 34 dibagi 7 adalah 4,8 dibulatkan menjadi 5. Ya. Nah,
Berikutnya adalah kita menentukan batas interval panjang kelasnya. Ya, panjang kelasnya. Nah, yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah data. Tadi kan syaratnya batas yang paling rendah di ujungnya, ujung pertama yang paling rendah itu bisa kalian lihat minimal sama dengan atau lebih kecil dari data yang paling kecil. Tadi kan data yang paling kecil adalah 60 ya. 60. Kemudian kita tambahkan untuk menentukan batas atasnya. Tadi kan untuk panjang, ya, panjang intervalnya adalah 5, ya kan? Berarti mulai dari 60 sampai ke data ke-5, ya. Berarti karena kan ini 5 ya, hitungannya kan 5 dia. 60 dia dihitung. 60 dia dihitung. Jadi 60, 61, 62, 63, 64. Ya kan? 64. Berarti batas atasnya adalah 64. Gitu. Atau mudahnya adalah di sini kan panjang kelas intervalnya kan 5. Ya kan? 5. 5 dikurangi 1. Gitu. 5 dikurangi 1 berarti berapa? 4. Ya kan? Nah, 60 tambah 4, 64. Berikutnya berarti setelah batas atasnya adalah 64 di bagian sini, berarti berikutnya untuk kelas yang berikutnya, ya, kolam yang berikutnya itu mulai dari 65. 65 ditambah 4, ya sebenarnya 69. Berikutnya berarti setelah angka 69 adalah 70. 70 ditambah 4, 74 dan seterusnya sampai ke 94. Atau di sini misalkan dia tidak pas 94, misalnya 95 ya boleh. Ya tergantung dari ini hitungan kalian ini, ya. Jadi di sini tidak saklek bahwa angka yang paling kecil itu masuk, kemudian yang paling besar itu juga harus masuk, itu enggak. Ya. Oke, kemudian berikutnya silakan kalian buat tabel sementaranya. Atau tabel sementara ini boleh dibuat, boleh tidak, ya, boleh dibuat, boleh tidak. Kalau misalnya kalian nilai intervalnya dari 60 sampai 64, berapa yang mendapatkan nilai 60 sampai 64? Ternyata ada 2, kalian juga bisa langsung menuliskannya 2. Misalkan tidak perlu rinciannya, tidak ingin kalian tuliskan juga bisa. Jadi langsung. Kemudian 65 sampai 69 yang mendapatkan angka dalam rentang tersebut berapa? Oh, ada 6 orang. Sehingga di sini dituliskan 6 orang. Ini dan ini sama ya, hanya di delete bagiannya rinciannya. Oke, itu untuk yang tabel distribusi frekuensi yang paling sederhana, ya.